Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan dijelaskan mengenai operasi aljabar dua fungsi. Yang pertama, operasi penjumlahan. F ditambah Gx, kalau diuraikan itu menjadi Fx ditambah dengan Gx, seperti ini. Kemudian, apabila ada F dikurangi dengan Gx, berarti penguraiannya adalah Fx dikurangi dengan Gx. Begitupun kalau F dikali dengan Gx, maka uraiannya adalah Fx dikali dengan Gx. Nah, yang keempat, operasi pembagian. F dibagi dengan Gx, berarti uraiannya adalah Fx dibagi dengan Gx. Baiklah, sekarang kita coba contoh soal nomor 1. Diketahui Fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 8, dan Gx sama dengan x ditambah 4 untuk x anggota bilangan real. Tentukan fungsi-fungsi berikut, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita jawab nomor A terlebih dahulu. Soalnya adalah F ditambah Gx. Kita ingat lagi bahwa F ditambah Gx itu bisa diuraikan menjadi Fx ditambah dengan Gx. Fungsi Fx sudah diketahui, yaitu x kuadrat ditambah 2x dikurangi 8. Kita tulis di dalam kurung x kuadrat ditambah 2x dikurangi 8. Ditambah dengan fungsi Gx. Fungsi Gx-nya itu adalah x ditambah 4. Nah, kalau kita buka kurung, maka hasilnya adalah x kuadrat ditambah 2x dikurangi 8. Karena ini merupakan penjumlahan, maka kalaupun dikalikan dengan x ditambah 4, dia tidak berubah, tetap menjadi x ditambah 4. Kita jumlahkan yang satu variabel, maka x kuadrat kita tulis ulang karena tidak ada lagi x kuadrat. 2x ditambah x hasilnya adalah 3x. Negatif 8 ditambah 4 hasilnya negatif 4. Maka F ditambah Gx itu hasilnya x kuadrat ditambah 3x dikurangi 4. Selanjutnya pertanyaan nomor B, F dikurangi Gx. Nah, ini penguraiannya menjadi Fx dikurangi dengan Gx. Fungsi Fx tadi sudah diketahui, yaitu x kuadrat ditambah 2x dikurangi 8. Kita buat dalam kurung terlebih dahulu, dikurangi dengan Gx. Gx-nya itu adalah x ditambah 4. Selanjutnya buka kurung, maka menjadi x kuadrat ditambah 2x dikurangi 8. Nah, ini karena merupakan pengurangan, kita kalikan dengan x tambah 4, maka hasilnya negatif dikali x hasilnya negatif x. Negatif dikalikan dengan 4, menjadi negatif 4. Kita sederhanakan, jumlahkan yang satu variabel, maka x kuadrat ditulis ulang karena tidak ada x kuadrat yang lain lagi. 2x dikurangi x hasilnya x. Negatif 8 dikurangi 4 hasilnya adalah negatif 12. Maka f dikurangi gx, hasil akhirnya adalah x kuadrat ditambah x dikurangi 12. Pertanyaan nomor C, f dikali gx. Kalau diuraikan, maka menjadi fx dikali dengan gx. Fx-nya kita ganti dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 8. Nah, ini sesuai yang diketahui. Kemudian gx-nya pun kita ganti dengan x ditambah 4. Sekarang kita kalikan. X kuadrat kita kalikan dengan x tambah 4. Caranya, x kuadrat dikali dengan x hasilnya x pangkat 3. X kuadrat dikali dengan 4 hasilnya adalah 4x kuadrat. Nah, selanjutnya 2x kita kalikan dengan x tambah 4. Maka caranya 2x dikali x. Hasilnya 2x kuadrat. 2x dikali dengan 4 hasilnya adalah 8x. Kemudian negatif 8 kita kalikan dengan x tambah 4. Maka negatif 8 kali x. Hasilnya negatif 8x, negatif 8 dikali 4 hasilnya negatif 32. Sekarang kita sederhanakan. Berarti x pangkat 3-nya kita tulis ulang karena tidak ada variabel x pangkat 3 lagi. Yang 4x kuadrat dijumlahkan dengan 2x kuadrat, maka hasilnya adalah 6x kuadrat.
Kemudian 8x dikurangi 8x, 0. Nah, ini tidak perlu kita tulis, langsung saja coret. Kemudian yang terakhir berarti kita tulis negatif 32. Sehingga F dikali dengan GX itu hasil akhirnya X pangkat 3 ditambah 6X kuadrat dikurangi 32. Pertanyaan yang terakhir, berapakah nilai dari F dibagi dengan GX? Kita tulis lagi soalnya. F dibagi GX. Kalau kita uraikan, maka menjadi Fx dibagi dengan Gx. Nah, Fx-nya apa? Fx-nya adalah x kuadrat ditambah 2x dikurangi 8. Gx-nya adalah x ditambah 4. Nah, karena pembilang merupakan kuadrat, berarti kita faktorkan saja agar lebih sederhana. Cari faktornya. Caranya, cari bilangan yang kalau dikalikan itu hasilnya negatif 8, tetapi kalau dijumlahkan hasilnya adalah positif 2. Perkalian yang menghasilkan 8 itu bisa 1 kali 8 atau 4 kali 2. Tetapi kita lihat selisihnya. Selisihnya itu harus 2, maka yang paling mungkin adalah 4 dengan 2. 4 dengan 2. Perhatikan lagi, hasil kalinya itu adalah bilangan negatif. Berarti salah satu dari 4 atau 2 ada yang bilangan negatif. Manakah bilangan yang negatif yang memungkinkan selisihnya itu 2? Nah, jawabannya adalah ini, negatif 2. Sekarang kita cek. 4 kali negatif 2, negatif 8. Betul? 4 tambah negatif 2, hasilnya 2? Juga betul. Maka faktornya X ditambah 4 dan X dikurangi 2. Penyebutnya masih tetap sama, X ditambah 4. Nah, pembilang dengan penyebut sama-sama ada X tambah 4. Kita bagi saja atau coret, maka hasil akhirnya X dikurangi 2. Baiklah, sekarang kita coba contoh soal nomor 2. Diketahui Fx sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3, dan F ditambah Gx sama dengan X kuadrat ditambah 5X tambah 2. Tentukan. Yang pertama, berapakah nilai Gx? Nah, untuk menentukan nilai Gx, kita dapat mencarinya dari pernyataan bahwa F tambah Gx ini sama dengan X kuadrat ditambah 5X tambah 2. Berarti kita tulis ulang lagi ya. F ditambah Gx sama dengan X kuadrat ditambah 5X tambah 2. Nah, kita ingat bahwa F tambah Gx ini dapat diuraikan menjadi Fx ditambah dengan Gx. Nah, ini untuk ruas kanan masih sama ya, X kuadrat ditambah 5X ditambah 2. Karena Fx-nya sudah diketahui, yaitu X kuadrat tambah 2X kurangi 3, maka Fx kita ganti dengan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3. Ditambah dengan Gx. Ruas kanan masih sama, X kuadrat ditambah 5X tambah 2. Nah, untuk mencari Gx, kita pindah ruaskan. Semua yang ada di dalam kurung di ruas kiri ke ruas kanan. Yang awalnya positif di sini berubah menjadi negatif kalau dipindah ruaskan. Maka soal menjadi X kuadrat ditambah 5X tambah 2 dikurangi semua yang di dalam kurung, yaitu X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3. Berarti Gx sama dengan X kuadrat ditambah 5X ditambah 2. Nah, ini kita kalikan. Negatif dikali dengan X kuadrat, hasilnya negatif X kuadrat. Negatif dikali 2X, hasilnya adalah negatif 2X. Negatif dikalikan dengan 3, hasilnya, negatif dikalikan dengan negatif 3, hasilnya adalah positif 3. Maka Gx sama dengan, kita jumlahkan yang satu variabel, X kuadrat dikurangi X kuadrat, habis. Kemudian 5X dikurangi 2X, hasilnya adalah 3X, 2 ditambah 3 hasilnya 5. Maka Gx sama dengan 3X tambah 5. Pertanyaan selanjutnya, berapakah nilai F negatif 2 dan G negatif 2? Pertama kita cari berapakah nilai F negatif 2. Nah, untuk mencari nilai F negatif 2, maka bisa kita peroleh dari Fx. Coba perhatikan.
Kalau fx, maka keluarnya variabel x. Kalau f negatif 2, maka di fx ini variabel x-nya tinggal kita ganti saja dengan negatif 2. Maka hasilnya adalah negatif 2 dikuadratkan, kemudian ditambah 2 dikali negatif 2, dikurangi dengan 3. Maka hasilnya negatif 2 dikuadratkan 4, ditambah 2 dikali negatif 2, hasilnya negatif 4. Dikurangi 3, maka hasil akhirnya negatif 3. Untuk G negatif 2 bisa diperoleh dari mana? Dari 3x tambah 5, dari Gx ini kan? Nah, berarti tinggal kita ganti saja x yang di Gx dengan negatif 2. Maka hasilnya 3 dikalikan dengan negatif 2 ditambah 5. 3 dikali negatif 2, hasilnya negatif 6, ditambah 5, hasil akhirnya negatif 1. Jadi, F negatif 2 ini hasil akhirnya negatif 3, G negatif 2 hasilnya negatif 1. Pertanyaan yang terakhir, berapakah nilai dari F ditambah G negatif 2? Nah, ini ya. Kita uraikan terlebih dahulu. F ditambah G ini kan bisa kita uraikan menjadi F negatif 2 ditambah dengan G negatif 2. F negatif 2-nya sudah kita hitung, yaitu negatif 3 tadi hasilnya. Ditambah G negatif 2 berapa hasilnya? Negatif 1. Maka negatif 3 ditambah negatif 1 hasilnya adalah negatif 4. Kemudian untuk F dikurangi G negatif 2. Berarti kalau kita uraikan menjadi F negatif 2 dikurangi dengan G negatif 2. F negatif 2-nya berapa? Negatif 3 kan? Dikurangi G negatif 2-nya berapa tadi hasilnya? Negatif 1. Maka ini menjadi negatif 3, negatif, ketemu negatif, hasilnya menjadi positif atau penjumlahan. Nah, negatif 3 tambah 1 menjadi negatif 2. Baiklah, demikian penjelasan mengenai operasi aljabar fungsi. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa diterima dengan baik dan dipahami dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.